Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini kita berada di salah satu situs bersejarah. Kita berada di Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Blok Muara Bengkeng. Kita akan coba explore ya situs ini seperti apa sih cerita atau sejarah, kemudian mitos-mitos, tradisi maupun hal-hal yang berkaitan dengan situs ini. Kebetulan saya ditemani oleh Bapak Juru Kunci, Pak Basir ya. Kita akan ngobrol dengan beliau seperti apa sih situs Muara Bengkeng ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ceritakan tentang Muara Bengkeng. Konon Muara Bengkeng adalah peninggalan dari Mbah Pangeran Arlisela, yang mana Muara Bengkeng ini adalah suatu sarana untuk ibadah, untuk wudhu dan untuk mandi pada saat itu. Dan juga termasuk konon bahwa Muara Bengkeng ini, nanti kita lihat ke sana, tempatnya bukan di sini, ini adalah makamnya. Nanti yang disebut Muara Bengkeng itu adalah berbentuk kotak sumur kecil, ukuran antara 3 meter kali 4 meter, kedalaman kurang lebih dari 3 meter. Nah itu kononnya untuk sarana ibadah, karena tempat tersebut berdekatan dengan dulu itu langgar atau yang sekarang menjadi masjid untuk ibadah. Dan juga termasuk konon ceritanya dari orang tua bahwa Muara Bengkeng ini untuk memandikan para murid-muridnya, para walia baladnya yang untuk menentang, melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Oke, kita ke makamnya dulu atau cerita pangerannya. Ya. Mau cerita dulu atau gimana? Boleh. Enggak, Pak. Pangeran Arlisela itu keturunan dari Penembahan Ratu Gerilayang satu. Itu beliau ini jalurnya konon dari kesepuhan. Dari Pangeran Alas, Pangeran Pakis, Pangeran Sutangkara, Pangeran Tisnadikrama, Demang Bratanata, dan Pangeran Arlisela. Itu. Nah itu sekitar tahun berapa, Pak? Ya, sekitar abad 1730 atau 1725 sampai abad 1808. Nah beliau itu datang ke sini waktu itu tujuannya untuk apa, Pak? Karena beliau itu pada saat itu pada kondisi keraton kesepuhan, pada saat itu keraton dikuasai oleh Belanda dan beliau keluar dari kesultanan. Ya artinya tidak mau diatur oleh Belanda, dan beliau juga termasuk menyusun kekuatan. Di samping mengajarkan agama Islam, juga menyusun kekuatan untuk melawan kolonialis Belanda pada saat itu bersama-sama dengan Mbah Mukayyim, yang beliau konon dari kerangkeng Indramayu. Nah, ini termasuk makamnya Pangeran Arlisela. Beliau di sini makam kondisi sendiri dalam luas sekitar antara 4 meter kali 5 meter. Nah, yang dulunya artinya bukan seperti ini sudah beberapa kali renovasi. Kalau ini zaman dulu atau? Ini zaman dulu, Pak. Oh, pintunya. Tahun berapa ini, Pak? Dulu itu pintunya 1. Oh, ini estimasi tahun berapa, Pak? Bapak pas jadi juru kunci ini udah? Udah ada, Pak. Udah. Saya belum lahir ini udah ada. Oh, oke. Pak, di situs ini biasanya orang itu yang ziarah dari mana aja, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Dari Jakarta, dari Bekasi, bahkan dari Majalengka pun ada. Oh, ada. Iya, dari Bandung, Ya. dari Subang, Karawang, kemarin dari Karawang. Dari Karawang.
betul. Nah itu biasanya mereka perorangan atau rombongan Pak? Rombongan banyak kan rombongan. Iya, apalagi kalau Jumat Kliwon. Itu banyak pasti? Banyak. Oh, oke. Banyak. Ya tahu sendiri tadi kan rombongan itu. Dari Kalisari, Walad, Ya? Karangsari, Walad. Oke. Nah terkait dengan tradisi di sini ada diselenggarakan nggak Pak? Misalnya acara Ada setiap bulan Nisfu Sya'ban atau bulan Rawah. Itu dengan masyarakat setempat, masyarakat untuk bersih-bersih makam yang ada di lingkungan makam ini, Alisela. Banyak ibu-ibu bawa makanan, bawa nasi, kue, bawa ke sini, ya artinya untuk makan bersama setelah capek, bersih-bersih dan mengirim doa bersama kepada orang tuanya. Itu menjelang puasa. Nah kalau Pangeran Adisela itu beliau punya istri atau tidak terdata? Ada. Ada. Ya. Tapi tidak di sini. Konon di apa? Daerah Gebang, Pak. Oh Gebang. Iya. Nah kalau acara tawasulan itu yang diselenggarakan di sini biasanya malam Jumat Kliwon ya? Jumat Kliwon, betul. Jumat-Jumat biasa juga, Pak. Oh Jumat biasa juga. Iya. Kalau memolonya memolo lama atau? Jelas lama itu. Lama. Iya, itu setelah direnovasi tetap memolo yang lama diangkat lagi. Kondisinya pun sudah banyak yang potong. Iya. Variasi pinggir-pinggirnya. Tapi kalau di Pangeran Adisela ini memang cuma ada satu ya yang makam yang ya dikeramatkan lah ibaratnya. Cuman Pangeran Adisela aja. Ya ada, artinya ajudannya yang konon beliau itu pandai besi yang sering membuat pusaka keris, yaitu Raden Dikrama itu. Itu di dalam. Oh di dalam. Iya tadi. Bukan di dalam satu itu bukan ya? Bukan, di depan ini, luar area makamnya. Kalau ini pemakaman umum atau? Pemakaman umum kalau ini. Masyarakat yang ada di daerah Tuk. Ya. Nah inilah artinya Muara Bengkeng, peninggalan dari Pangeran Adisela. Ini adalah sarana untuk ibadah, untuk mandi, untuk wudhu, dan konon juga termasuk untuk memandikan para walia balad, murid-muridnya beliau yang digembleng untuk melawan kolonialis Belanda pada saat itu. Dan juga termasuk Muara Bengkeng ini yang sekarang dipergunakan untuk syariat, memandikan anak-anak kecil yang belum bisa jalan, lambat berbicara, tidak tuli. Nah, nanti dimandikan di sini. Setelah dimandikan bawa airnya dan bawa masuk berjarak ke sana dan memohon barokahnya dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
melalui lewat karomahnya beliau. Muara bengkeng, muara itu bengkeng, adalah suatu kumpulan ini. Dan bengkeng itu kalau bahasa Sundanya bengkeng, lantang, Oke. supaya pintar berbicara. Lantang melawan penjajah kolonialis Belanda pada saat itu. Harus berani berbicara, berani melawan kolonialis Belanda. Itu. Itu Muara Bengkeng ya. Betul. Nah ini sejak dulu memang seperti ini ya Pak? Ya dulu seperti ini kondisi kemarau Pak. Nanti kalau musim hujan penuh ini Pak. Oh. Iya. Berarti ini dalamnya berapa meter Pak? Jadi perkirakan antara 3 meter mah ada Pak. Nah itu mata airnya dari mana Pak? Mata air dari sumber-sumber mata airnya Pak. Dari bawah? Ya. Jadi mitosnya adalah ketika anak Belum bisa jalan, atau- lambat berjalan, Oke. nah nanti dimandikan di sini. Nah minimal 3 kliwon Pak. 3 kliwon, Ya. 3 bulan ya. Ya. Selain itu ada yang lainnya Pak? Terkait dengan Muara Bengkeng ini? Ya artinya hanya sebatas artinya sarana ibadah dulunya, karena di sini kan satu area adalah ada masjid yang dulunya langgar. Nah, beliau ini artinya membentuk kesatuan peninggalan ini ya, artinya berdekatannya sarana ibadah pada saat itu, dan untuk menggembleng para murid-muridnya, para santri-santrinya Pak, biar cerdas, biar pintar. Itu. Oke teman-teman, ini saya berada di situs Muara Bengkeng yang ini adalah tempatnya, ada kolam air ya. Ini konon katanya jika orang anak kecil memiliki keterbatasan, misalnya berjalan, kemudian juga keterbatasan lainnya, bisa dimandikan di sini. Nanti dengan izin Allah ya, Sang Pencipta, bisa berjalan seperti sedia kala. Oke, ini lokasinya. Oke Pak, Juru Kunci, berarti selain di makam itu orang berziarah ke mandi di sini ya? Iya, mandi dulu, karena habis mandi Baru berziarah ke dan wudhu di sini. baru ke atas Makam, betul. makamnya. Jadi kondisi sudah keadaan suci dari hadas kecil.